Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana kabar pada hari ini? Semua sehat? Semua bahagia? Semua bersuka cita? Harus dong, yang pastinya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dan berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur ketika nafas kehidupan yang saat ini boleh kami rasakan. Kesehatan dan berkat yang boleh kami terima itu semua karena pengasihan. Dan saat ini Tuhan, kami hendak bersama-sama merenungkan sabda-Mu. Kiranya sabda-Mu yang senantiasa memperkuat langkah kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Mazmur 93. Mazmur 93 ayatnya yang pertama hingga kelima. Mazmur 93 ayat yang pertama hingga kelima. Demikian firman Tuhan. Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sungguh sangat teguh. Bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbagilah kita tidak hanya membaca, mereka menerapkan, merefleksikan dan menjadinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai manusia seringkali memiliki dua unsur kehidupan. Yang pertama, kita senang mengasihi. Yang satu lagi adalah sifat egoisme. Ketika saling mengasihi, kita sadar betul di setiap kondisi, setiap saat kita pasti akan senantiasa mengasihi, senantiasa akan menolong. Tetapi ketika kita adalah ciptaan Tuhan yang lebih senang untuk egoisme, pastinya lebih senang untuk mementingkan kepentingan sendiri. Ketika saat ini di masa pandemi, banyak orang yang membutuhkan pertolongan, banyak orang yang membutuhkan perjumpaan, sapaan kasih, tetapi malah semakin banyak orang yang tidak memiliki hati nurani. Contohnya ketika saat ini sangat banyak dan marak yang namanya mafia kesehatan yang seharusnya digunakan untuk keperluan mengecek corona atau tidak, malah dikorupsi. Bantuan-bantuan langsung tunai ataupun non tunai juga dikorupsi. Terkadang kedudukan, pangkat, jabatan, status sosial membutakan mata kita dan membutakan hati nurani kita. Ketika Tuhan telah memberikan segalanya bagi kita, itu bukan berarti untuk kepentingan pribadi sendiri atau perut sendiri atau keluarga sendiri, tidak. Kita diberikan tanggung jawab berupa jabatan, status sosial, ekonomi yang baik untuk kepentingan bersama, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saat ini di kehidupan kita, orang-orang sudah mulai lupa siapa yang berdaulat atas kehidupan kita. Sudah mulai melupakan Tuhan untuk betul-betul hadir di hatinya, mementingkan ekonomi, uang untuk diri sendiri, memperkaya diri sendiri. Uanglah yang berdaulat atas diri setiap orang-orang yang memiliki egoisme tinggi. Padahal
kehidupan kita, a whole life ini, yang berdaulat adalah Tuhan. Tuhanlah yang memiliki kehidupan kita, semesta ini. Ujung kuku kita ini pun milik Tuhan. Setiap hembusan nafas yang keluar dari hidung kita, mulut kita, yang kita rasakan ini adalah punya Tuhan. Kita tidak berhak untuk egois. Kita tidak berhak untuk senang untuk kepentingan diri kita sendiri. Hidup itu harus seimbang. Menikmati berkat Tuhan dan menjadi berkat untuk orang lain. Orang yang hidup pada saat di zaman pemazmur ini, saat ini dituliskan, masih banyak juga orang-orang yang gelap mata, tutup mata, buta rohani, karena lebih senang percaya atas dewa-dewa. Karena menurut pandangan pada saat itu dewa-dewa lah yang berkuasa, memiliki andil. Padahal tidak. Ayat pertama sudah jelas mengatakan Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Tuhan sudah jelas nih mengikat kehidupan kita dengan ikat pinggangnya, agar kita tidak goyang, agar kita tidak goyah ketika badai kehidupan menerpa, menghajar. Namun seringkali manusianya yang melepaskan ikat pinggang Tuhan dan menggunakan ikat pinggang duniawi untuk kesenangan pribadi. Ikat pinggang Tuhan sudah jelas agar kita tidak goyah atas setiap kehidupan ini. Kalau kita memiliki hati, pasti kita akan berpegang teguh pada Tuhan, akan terus menyuarakan Tuhan. Jangan sampai kita seperti orang-orang pada zaman dulu yang percaya pada dewa-dewa, dan jangan sampai ketika kehidupan modern saat ini malah percaya pada modernisasi. Ketika saat ini teknologi semakin gencar, semakin hebat, itulah karya Tuhan untuk membimbing kita di masa yang sulit untuk bertatap muka. Bertatap melalui video call, bertatap muka, berjumpa, menyapa dengan kasih dalam virtual atau video call, itu bisa mengobati rasa rindu kita. Walaupun tidak senyaman ketika tidak dapat menyentuh orangnya, memeluk orangnya, mencium orangnya. Namun yakinlah, rencana Tuhan, waktu Tuhan akan indah. Saat ini kita merasakan kekhawatiran atas pandemi ini, tapi nanti Tuhan akan memberikan yang indah. Ketika saat ini, sebentar lagi saudara kita yang Muslim akan menunaikan Idul Fitri, Lebaran. Kiranya kita yang umat-umat Tuhan juga bisa menahan diri untuk tidak ikut berpergian, tetap di rumah, stay at home, karena pandemi masih ada, belum berakhir. Yang bisa kita jaga tetap menggunakan protokol kesehatan. Kita menggunakan masker bukan karena kita tidak cinta. Kita menggunakan masker karena adalah wujud dari cinta kita untuk orang lain. Mungkin tidak nyaman, tidak bisa melihat senyumnya, tapi itu adalah wujud nyata dari cinta kasih yang saat ini kita boleh berikan. Kiranya saat ini Tuhan tetap mengikat diri kita dengan ikat pinggangnya, agar kita tidak goyah, agar kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang tidak egois, dan tetap mau mengikuti jalan Tuhan, agar kita tidak goyah dan goyang ketika badai kehidupan silih berganti menerpa hidup ini. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah. Kami sadar Tuhan, sebagai manusia kami seringkali lebih meninggikan egoisme kami.
ketimbang kasih. Kiranya dari firman-Mu ini Tuhan kami diingatkan untuk semakin mengasihi sesama kami dan menghilangkan rasa ego kami. Karena Tuhanlah yang adalah Raja atas kehidupan kami yang senantiasa menjaga kami. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami hendak mendoakan untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga, memberikan semangat sehingga orang-orang terkasih kami dapat kembali sembuh dan merasakan mukjizat-Mu sungguh nyata. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang senantiasa memberikan kami damai sejahtera. Amin. Demikian renungan pada hari ini, saya berjumpa lagi dalam hari yang berikutnya. Dadah, Tuhan berkati dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Dan Yesus berkati.